Ngumbar Elf dan masih bersama Pork. Apa itu Pork? Podcast on World. Yes, dan masih bersama Elf Papi Odai di sini. Ada gua Rian. Ada gua Owe Bangsad. Dan untuk special edition kali ini, sebenarnya nggak spesial amat sih ya. Iya, nggak ini spesial baru banget. bisa ngajakin nih kita nih karena berhubung. Karena orangnya susah diajak ketemu, Mang. Iya, waktu beliau padat. Nih, langsung aja kita panggilkan Haris, the Lord of the Boo of the Chin, Haris Bucin. Mulai. Jangan Riz. nge-gimmick terus. Jangan nge-gimmick terus. Udah mulai. Ada Haris di sini. Iya. Haris. Apa kabar, Riz? Baik. Baik ya. Gimana, Riz? Gue ada cerita horor nih. Belum dulu. Lagi ditanya. Bisa bridging dulu gak sih? Bridging dulu. Bisa bridging dulu gak sih kita ini? Oh iya. Kenapa langsung horor? Baik, gue baik. Bisa nggak jangan ngelawan? Bisa nggak? Oke, dan berhubung Haris sudah membocorkan tadinya sih kita mau membahas sesuatu yang lainnya berhubungan dengan pandemi pada saat ini. Cuman ada ini sesuatu yang sangat menarik yang real time kita alami tadi malam. Bukan Baru kita sih. kejadian ya. Bukan baru kita kejadian sih, ya. bukan kita sih. Ini sebenarnya Haris sih. Gestar kita nih yang ngerasain nih. Tapi Mang, sebelumnya gua pengen Ada yang mengucapkan- nangis lagi? Ada yang nangis dong. Siapa yang nangis? Riz, anjing lah. Kaget gua, Bang. Oke, sekarang kita akan bahas kismis. Kisah. Kisah miskin. Bukan ya, bukan Seru ya. sih kayaknya. Iya, seru sih. Karena berpatok pada pengalaman pribadi ya. Betul. Yes. Iya. Dan ini seperti yang gue bilang tadi, semalam ini ada kejadian tiba-tiba. Oke, langsung aja kita tanyakan kepada yang bersangkutan. Haris, gimana Riz? Apa yang lu rasain, Riz, kemarin? Semalam, Riz. Tadi malam nih. Jadi kan tadi malam kita balik dari rumah Fernandes jam berapa? Jam setengah dua ya? Setengah dua. Ya. Jam setengah dua. Terus tadinya gue tuh mau balik. Tapi gue mau ngerjain Kerjaan dulu. Setengah dua nggak setengah dua deh. Jam 2 Jam 2. Jam 2 gue balik duluan kan. Iya. Gue balik duluan sini, terus gue udah siap-siap, cek terus anak-anak datang. Iya. Si Boni udah tidur tuh di atas. Udah, Terus- karena dia habis nonton bokep. Iya kayaknya habis iloj. Enak tuh. Hilang location. Hilang hilang location. location. Iya, habis naik motor. Karena dia habis MMC. Iya, minik cabut. Iya. Minik cabut. Nah, habis itu pas mereka datang, ya Mang Odai, silakan ke Ya, atas. gue naik tuh, bilang gue tidur duluan ya, Ya, Riz. selamat tidur Mang Odai. Dah tuh gue mulai ngerjain tuh. Oh, lu masih di bawah, Riz, masih di sini, masih di ruang kerja. Masih mau ngedit, gue mau ngedit Terus. video Faber Stuff. Terus habis itu gua Belum, Mang. Tunggu. gue ngedit. Heeh. Gue ngedit. Gue ini orangnya amat sangat nggak percaya sama yang gitu-gituan. Yang mistis. Iya, maksudnya percaya sih, cuman gue kayak bodo amat lah. Oh, boam ya. Boam, gue tuh ya. soalnya nggak pernah digangguin gitu. Heeh. Ampe pada suatu ya. Mang. Mang, gua pukul lu, Mang. Nanti giliran timingnya baru. Gimmicknya nggak lucu, udah 2 kali. Oh iya. Tapi tetap diomelin gua. Iya. Habis itu udah gue ngedit, tak, belum setengah jalan ada yang buka pintu. Pintu mana nih? Itu mana nih? Pintu depan. Oh, pintu depan. Masuk Iya, utama. Pintu masuk utama. Heeh. Cekrek gitu. Mm-mm. Terus gue lihat dong. Ya, lu ngecek keluar. Gue ngecek Ngecek ke keluar. pintunya. Ngecek ke pintunya. Heeh. Siapa nih habis masuk? Gak ada. Ya udah gue kunci lagi. Cekret. Itu pintu kalian terkunci Dalam apa kunci enggak? apa enggak? Kebuka. Oh, Kebuka. Ya, Habis ya, itu gue kunci lagi. Cekret. Heeh. Gue lanjut ngedit. Heeh. Gue gak ada pikiran apa tuh habis itu. Gue kan pakai headset tuh kalau ngedit, pakai Ya. headset, dengerin audionya. Heeh. Terus kayak ada yang siulnya tuh sama banget kayak gue siul. Kayak gimana tuh? Nah, gitu. Gue tuh sering banget kan siul begitu. Nah, siangnya tuh gue abis siul kayak gitu di atas. Di atas. Di atas. Tempat kita tidur. sama persis Yulan yang tadi. Sama persis itu. Ini belum masuk ke siul. Gue tuh abis siul kayak gitu di atas siang. Pas kalian siang. kerja, gue ke atas kan, ngambil ke kamar mandi atas. Gue siul gitu di atas. Habis itu sepi, nggak ada apa-apaan. Nah kayaknya si Doi ngajak main jam 2 malam. Ngajak Si Dede main, ya? Iya. Gue pakai headset kan headset nggak mungkin nih nembus tuh suaranya kan. Iya. Ada yang gitu. Jelas banget. Jelas banget
dekat banget nih di kuping. Anjir lah, siapa sih ini orang? Soalnya gue kira kan anak-anak usil di atas, terus akhirnya gue ngecek keluar. Iya, apaan sih woi? Gue sempet teriak tuh, apaan sih woi? Ke atas gitu, tapi kayaknya kalian nggak respon nih. Kok gak ada yang jawab, terus gak ada suara gejegrek pintu juga di atas. Biasanya kalau begitu kan anak-anak usil suka apa gitu, ngisengin. Pasti ada suara gerbur. Iya, ada berapa gitu. Nah ini kok nggak ada. Kok kayaknya sepi-sepi aja. Wah udah tuh akhirnya gue tinggal semua. Yang di sini gue ke atas. Gue Iya. pertolongan anak-anak. Tiba-tiba lu kita lagi enak-enak mau tidur nih, kita udah siap-siap nih, udah mau tidur, posisi udah enak nih, pakai selimut, udah mau hilang nih, tiba-tiba keceplek lampu hidup. Kayak ini emang kayak jablay digerebek ya. Iya. Tiba-tiba lampu hidup kan ngedrop ya, udah mau hilang nih, tiba-tiba kebangun. Lu ngapain sih, Riz? Lu pada iseng ya? Iya, terus kan gue bilang, oh kayaknya Mas Faruk nih dari CCTV dari dia. ya. Tapi setahu gue dia nggak bisa siul kayak gua. terus tadi pagi pas gue cross check lagi, lu ngisengin gua ya, nyulin gue ya? Enggak, kata dia. Nah, Lu sempet nanya lagi. iya, gue dia. paginya setelah itu gue nanya lagi. Nah, terus balik lagi ke yang kamar tadi, Mang. Nah itu Pas lu digerebek. tiba-tiba kan ngerasa digerebek, udah lama nih gue nggak begitu. Tiba-tiba ngapa sih, Riz? Lu ngisengin gue ya? Ngisengin gimana? Lu siul-siul di bawah ya? Kagak ada, itu gue udah mau tidur banget. Terus tiba-tiba Haris ketakutan. Mukanya agak sedikit pucat. Itu gue ngeliat banget mukanya agak sedikit pucat. Langsung berubah ya. Iya. Tiba-tiba dia ngomong, guys, ada yang bisa temenin gue ke bawah gak? Gue mau ngambil handphone. Pas dia ke atas, gue rasa dia pasti udah takut banget, lupa bawa apa-apaan. Langsung naik ke atas, ada yang bisa temenin gue ke bawah guys, ngambil handphone. Gue udah, posisi gue udah kayak kepompong, udah enak dalam selimut. Terus gue liat gesturnya kagak ada yang abis melek nih. Mukanya pada muka-muka bantal semua. Iya, muka nih. bantal semua. Nah, di situ gue mulai ini nggak bener nih si anjing. Anterin gua yuk, ngambil yuk. Iya. Masalah suara jelas banget, bangsat. Kalau masalah pintu ini sering emang begitu. Nggak tahu nih pintu kita ini kenapa. Kalau misalkan pintu atas yang di Buka. atas kan ada balkon kan. Iya. Kalau itu ditutup pasti pengaruh ke bawah. Iya. Di bawah pasti ada Kalau itu cekrek gue udah gitu. tahu. Nah, kalau ini kayak pintu kebuka gitu. Itu kebukanya gede nggak, Riz? Kayak buka pintu gimana Kayak sih? buka pintu. Buka pintu. Tapi gitu. terbuka posisinya. Buka kuncinya ya, bukan buka pintunya ya. Buka kunci. Buka kunci. Iya, buka kunci. Bukan buka gagangnya. Lu pas masuk lu kunci nggak? Enggak. 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 Oh ya udah. Emang gak gue kunci Emang kemarin. kunci, iya. Kalau buka kunci gawat bener ini. Iya. Apa hantu bisa buka kunci pintu? Kan dia bisa nembus ya. Iya, Ngapain dia- juga ya. Ngapain dia buka ngapain dia kunci? pintu anjing? Pintu ya. Ya itulah namanya hantu, mau Iya, menakut-nakuti. Iya sih. Kalau dia Hah? nggak usah, nggak jadilah, bahaya. Nggak usah. Jangan. Itu dia. Terus ya udah gue minta anterin anak-anak tolongin gua ke bawah. Terus pas lo mau tidur kepikiran gak, Riz? enggak, abis itu udah enggak. Yang penting lu udah sama anak-anak udah Iya, merasa soalnya aman, kan? ya udah kalau udah setan bareng-bareng ini. Tapi akhirnya lu buka ke bawah sendirian atau sama Sama anak-anak? Oe. Sama Oe. Sama Oe. Terus lo waktu ke bawah ada perasaan gimana gak gitu? Nggak ada sih, soalnya gua cuek-cuek aja mang kalau sama home to seperti itu mamang. Oh. Gua udah sering sih, maksudnya kayak digangguin. Nanti kita buktikan, kita panggil Iya. orang pinter. Iya. Wah, kita panggil profesor dong kalau Iya gitu. betul. Bukan yang suka minum tolak angin. Wah, Agnes Monica ya. Bukannya sembuh malah joget lu. Tapi kalau gue sih, gue pribadi ya, Hah? gue belum pernah sih sampai merasakan kayak yang gimana banget. Cuman dibilang percaya ya percaya nggak percaya. Gangguan mistis gitu lu nggak pernah ngerasain emang? Nggak pernah ngerasain. Cuman kalau dibilang percaya nggak percaya ya gimana ya. Banyak orang yang bercerita. Gue nggak tahu ini cerita bener apa enggak. Karena kan rata-rata kalau bercerita masalah begitu tuh pasti nggak ada saksi. Di luar, di Iya, sini anjing. ataupun di luar mah. Hah? Iya, pas lagi sendiri kan tai ya. Kan nggak ada saksi ya. Iya. Biasanya tuh kalau misalkan, oh iya gue ngerasain juga lagi. Jarang ada yang kayak begitu. Iya benar. Pasti yang merasakan Dengeran sendiri gua. doang. Tiba-tiba Dengeran. ada yang boleh gak gue lagi ngomong ini? Oh iya. Kan pasti ada yang cerita, gue kemarin begini. Gue lagi sendirian lah. Ya, pasti lagi sendiri sih. Iya. Gak mungkin lagi rame-rame gitu. Nah kalau gua ada cerita yang lagi rame-ramenya. Ini di rumahnya si Sultan. Sultan terus udah kemarin. Iya. Emang temen lu Sultan doang kayaknya. Jadi waktu itu kita lagi begadang sambil
minum-minum lah gitu ya kan. Minuman keras. Miras. Minum dong biar lucu. Oh, iya. Kalau miras kan gak lucu, ulang ya. Oke. Minuman keras. Minum. Nah ya terus. Oke. Iya, pokoknya kita lagi minum-minum tuh ya kan. Itu baru mulai tuh. Heeh. Kita baru open bottle ya kan. Mm-mm. Baru open botol terus gua kayak ngerasa Botolnya teh botol lagi ya. Iya, betul. Gua lagi awal-awal tuh gua lagi nongkrong, tiba-tiba gua kayak ada yang merhatiin gitu loh. Lo terus GR. Nah, Iya, gua salting gitu ya kan. Udah tuh pokoknya terus ada bunyi gitu, kayak ada yang manggil. Tapi arahnya dari atas nih kan, gua nggak berani nengok ke atas kan tuh. sampai arahnya ketahuan nih, gue injek batang leher lu ya. Terus Kagak, bukan, tenang. Gua tahu lu ngomongnya mau ke pengharum ruangan kan. Nah, enggak, kalau ini beneran. Oh, beneran? Ini beneran. Ya, ya, Soalnya ini terus, gua nongkrongnya di luar. oh dua. Gua nongkrong di luar, terus gua beraniin diri nih kan. Gua lihat ke atas, itu ada dia tuh badannya kecil. Benar, Tapi tangannya panjang. Ah. Terus dia tuh kayak, lu tau rapper kalau lagi freestyle nggak sih? Yang ngayun-ngayun boncing gitu ya? begitu Iya, ya kan. Nah kayak gitu, mukanya tuh nggak ada, mukanya rata gitu. Palanya ada tapi? Palanya ada. Dia mau karin nggak? Sambil naik kuda. Yonglek jangan-jangan itu. Asli ini gue merinding. Udah tuh kan. Nah di situ karena kita baru mau mulai gitu kan, gue tuh nggak berani speak up gitu ya kan. Maksudnya ya udahlah, gue pokoknya setiap gue ngelihat sesuatu tuh kalau lagi ramean gue nggak pernah langsung mau cerita gitu loh, karena nanti ngebubarin tongkrongan kan. Akhirnya ya udah gue diem nih, gue diem sambil sesekali ngeliat ke atas, tapi udah nggak ada tuh. Udah tuh kan parnoan tuh selama gua minum apa segala macam kan, parnoan tuh kan ngelihat ke atas mulu, nggak ada. Terus pas subuhnya tuh jam 4, jam setengah 5-an ada nih si Sultan sama si Kevin, ada temen gua juga kan. Oh Kevin. Iya. Oh, gue tahu tuh Kevin tuh. Iya tahu. Kita kenal emang ya? Enggak. Kenal lah? Enggak ya? Ada singkatannya Kevin. Apa tuh? Kevin pinter. Wah, ayo terus. Udah tuh kan. Nah, tiba-tiba nih si Sultan sama si Kevin ini tatap-tatapan Wah, gitu. apakah mereka ada rasa? Apakah mereka bakal dangdutan? Kevin, Tatap-tatapan ada mereka gitu. Kevin, Sultan. Sultan, Alelelelele. Udah tuh ya kan, dia tatap-tatapan. Nah, gue tuh spontan. Bisa gak sih kalau ada spontan gak usah itu, aduh. Udah tuh kan, abis itu gua tanya, kenapa Pin? Terus dia ngomong, Kayaknya gue suka deh sama Sultan kata si Kevin. Cerita lu kebanyakan jeda, jadi gampang Iya. disela sama orang. soalnya di jeda mulu nih, gua ngomong di jeda, gua Jedanya ngomong di dari jeda ya lu. kan. Oh, ya, lu yang ngejeda Jedanya anjing. lu. Oke. Oh, Udah kenapa tuh. jedanya dari Cerita orang? lo berarti di Arab. Di jeda. Jeda. Iya. Iya. Boleh gua lanjut? Boleh. Udah tuh akhirnya mereka ngomong sama gua tadi denger sesuatu, dia ngomong kan suara kayak orang manggil nggak? Gue bilang kayak set gitu. Iya bener. Oh ya udah kita masuk ke dalam aja yuk, udah nggak kondusif gue gituin kan. Akhirnya udah masuk ke dalam. Besoknya gue cerita apa yang gue lihat. Terus? Gitu. Ternyata emang bukan gue doang yang lihat gitu. Ya, Yang mereka juga lihat. Mereka nggak ngelihat tapi mereka mendengar. Merasakan. Ya merasakan gitu. Gue juga pernah lagi pengalaman ada shoot gitu. Sut doang. Apa pengharum Enggak, ruangan kan? Mang? bukan sama sekali bukan pengaruh ruangan. Nih jadi malam nih. Malam gue lagi dorong motor. Iya. Motor gue kehabisan bensin. Mogok. Abis itu disetut gitu. Enggak disetut. Oh, enggak. Gue lagi dorong dorong motor. Si Gue kuat. posisi lagi Mabora. Oh, mabora. Lagi Mabora pulang dari tongkrongan, kehabisan bensin kan gak enak ya. Itu sih bete sih. Wah bete banget lah ngedorong. Set pas ngedorong tiba-tiba dari samping kanan gua kan jalan sebelah kanan nih. Samping kanan gua tiba-tiba ada suara ih gua kaget. Ih apaan nih? Nyamuk ya? Enggak, itu. Masa Gue tau itu apa, Mang? apa? Itu plastik keseret. Bukan. Oh, bukan. Bapak-bapak lagi nyemprot. Ah udah nggak lucu lah. Nggak ada. Nah, terus ada siapa lagi nih yang ada nama? Bisa gak sih jangan dipatahin jokesnya?
Terus mangan. Bisa nggak sih kita saling mendukung gitu? Jangan sampai terbuai guys, jangan sampai terbuai. Boleh ayo langsung. Kalau bisa di sliding. Nggak jadi. Kalau bisa di sliding. Bisa, kita kok udah nggak saling mendukung ya jokes kita ya. Ya lanjut, nggak jadi. Enggak, makanya lanjut dulu, itu kan kisah misteri, Mang. Iya. Ada yang gitu. Udah nggak jadi. Aku tuh penasaran endingnya apa. Aku juga penasaran. Udah dijawab orang. Hai. Bapak-bapak nyemprot. Iya, lagi nyemprot nyamuk baygon yang. Ya terus jadi lucu kan. Oke. Ada saya. Nah, tapi gini, ada. kalau ngomongin soal apa namanya hal-hal yang horor-horor ya, ada nggak sih dari kalian yang pernah ngelihat secara langsung, maksudnya bener-bener wujud yang nyata? Face to Tadi kan face gitu ya? tadi kan Oe udah pernah nih ngelihat gitu wujudnya, tangannya panjang, badannya kecil, kayak ngangguk-ngangguk apa, ayun-ayun kayak rapper. Kalau lu Riz atau Mang Odai? Nah, gue nggak pernah lagi. Nah, Nggak pernah? itu yang tadi malam itu first time gua digangguin. First time lu digangguin? Dalam kehidupan gua. Dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan nyata gua. Mm-mm. Baru itu lu Baru digangguin itu sama gua siapa? digangguin. Kalau gue dulu pernah, ini posisi gue lagi sakit, lagi kayak flu berat gitu, kepala puyeng kan, gue habis minum obat, Masih ada rasa tapi kalau lagi. masih ini emang flu, pure flu kalau ini. Gue karena nggak mau nularin ke anak gue yang masih kecil, gue tidur di luar, Ya. tidur di luar di ruang tamu, gue tidur di sofa, pengen tidur, tiba-tiba pala gue kayak ada yang nimpa, Tindihan, kayak tindihan. iya kayak ketindihan berat, gue nggak bisa bangun, tiba-tiba gue ngedengar kayak ini tau gak lo, kayak derap kaki tentara gitu. Wajib. Iya, derep kayak lagi jalan, kayak lagi marching gitu. Derep. Cuman pikiran gue saat itu, ini gue lagi gak enak badan, pala gue puyeng. Ingat ya Lagi guys, flu. jangan sampai terbuai. Enggak, ini serius. Terus. Ini emang serius. Iya, Pak. Derep makin deket. Terakhir posisi gue kan lagi merem. Gue paksain buka mata, akhirnya bisa. Pas gue buka mata, baru hilang suaranya. Cuman gue di situ positif thinking, wah ini gue lagi gak enak badan aja. Oh. Jadi kayak ada ya gitulah, namanya orang lagi flu, demam, meriang. Makanya gue bilang, wah ini bukan, karena gue nggak pernah memikirkan sesuatu ada yang aneh-aneh, wah pasti setan nih. Gue nggak pernah selalu mikiran kayak begitu. Kayak gue pernah nih di atas juga nih. Di atas ini, di sini. Di atas. Hmm. Gue lagi nyuci. Pernah kan waktu libur midweek gitu kan, kancut gue Iya, habis. iya. Gue harus nyuci dong malam biar besok gue bisa pakai kancut. Gue lagi nyuci. Nah, kalau lo tahu di atas kan tuh di samping ruang jemuran kan kaca tuh. Iya. Yang pintunya itu ya? Ya betul. Nah. Tiba-tiba pas lagi gue meres, tiba-tiba kayak ada ada yang lewat, hitam gitu. Set, pas gue ngeliat agak ada yang lewat. Cuman gue positif thinkingnya, ini bayangan kaca apa gitu dari kaca kan, namanya di kaca bisa ada apa. Cuman gue nggak pernah sampai memikirkan anjing ada setan. Gue nggak sempat sampai mikir kayak begitu. Gue yang pertama kali gue pikirin tuh langsung positif thinking aja dulu. Karena kalau kita mikirnya langsung negatif pasti Akan jadi negatif. nextnya pasti jadi Iya. negatif terus. Betul. Tapi itu pas lu lagi apa namanya Bang? Meres pakaian tuh kan, Iya. jadi mau jemur kan. Ah. Tuh gue sempet lewat sih. Oh berarti, lu udah pulang bangsat? Lah yang hitam cuma gua. Hitam Oh, bau kayu. Kalau gua kan meres pakaian Yan, kalau lu cocoknya meres tukang ojek. Minta setoran. Ya lanjut gak lucu terus. kalau dari gua sih dulu ya Bang. Doang, lo itu. Kalau lu Yan. Kalau gua dulu kejadiannya gua masih sekolah, masih SMP lah. Gua main ke rumah teman gua di daerah Cakung. Tahu kan Bang Cakung zaman dulu kayak apa? Tahu dong, cuaca mendukung. Iya. Nah, itu kan tempat jalur kontainer banget tuh. Iya. Sering banget kejadian yang namanya kecelakaan ya kan? Iya. Nah. Tapi kontainernya mereknya Lion Star bukan? Bukan. Itu box Oh, plastik iya. gitu. Ya, oke. Nah, terus gue pernah naik angkot dari rumah teman gue nih pulang sekitar jam 12:30. Tuh angkot masih ada kan, tinggal satu-satunya mungkin beberapa angkot doang lah yang biasanya ngalong bahasa tuh angkot. Itu zaman kapan yang ada angkot ya? Zaman gue masih SMP. Oh, lu masih SMP kalau nggak salah. Nah, gue pulang nih lewat Cakung, gue cuma duduk sendirian di belakang, di depan itu tukang angkot sama orang temennya kayaknya. Nah, pas lagi duduk mereka berhenti, ada penumpang nih cewek lewat mau masuk. Habis itu tuh cewek duduk, tapi diem aja. Si abang angkot itu bilang, "Mas, bakar rokok Mas," kata dia itu. "Nggak ada Pak, nggak ada rokok. Nih pakai rokok saya." Dikasih rokok gudang garam merah, tau nggak Bang? Wih, penambah darah. Bukan masalah penambah darah, gua nggak suka, gatel banget tuh rokok. Gurame. Pas saya nggak suka rokoknya, udah nggak apa-apa bakar aja kata dia gitu kan. Udah akhirnya setelah nggak berapa lama di dekat tempat cewek itu turun,
Cewek itu gak berapa lama setelah dari situ cewek itu turun, ya kan? Dan setahu gua di tempat cewek yang cewek turun itu nggak jauhnya itu ada TPU, namanya TPU Budi Dharma. Ya. Nah, barulah si abang angkot itu bilang, Mas gak ada apa-apa kan? Tadi ngelihat mukanya nggak? Kata dia gitu. Enggak. Tadi saya bilang itu. Cuman dia diem aja. Saya juga merinding saya bilang gitu kan. Habis itu ya udah besok kalau ketemu dia bakar rokok aja kata dia gitu. Jadi si cewek ini ternyata sering naik angkot kalau malam. Oh, minta rokok. Bukan, Oh, dia numpang dari pergi main ke kuburannya dia kayak gitu. Bakar rokok, kata abang kenapa saya suruh bakar rokok supaya Mas nggak bengong kata dia gitu. Oh. Yang gue bingung kan dia hantu yang ngapain naik angkot ya? Iya kan bisa terbang ya? Iya. Gak memanfaatkan fasilitas ya anjing. Iya. Dan gue baru tahu loh ada hantu nongkrong. Gak tahu. Dia kan pulang nongkrong berarti kan? Iya. Iya. Oh iya ya. Iya. Ampun. Kalau hantu nongkrong gimana ya? Kan ada di kuntilanak. Iya. Coba. Kuntilanak sama pocong. Ke tuku kopi. Ke tuku kopi beli kopi. Beli kopi. Susu gula aren. Tiba-tiba datang nih pocong ya. Pocong kan lompat-lompat ya. Pocong teng. main Yang gue gitar. bingung. Misalkan dia mau nongkrong di pocongnya nih, ada portal gimana? Doi lompat indah, Mang. Mana bisa anjing? Ada portalnya, gimana mau lewat? Apa bisa pocong lompat setinggi portal? Mau naik angkot juga susah ya. Iya ya. Makanya yang naik angkot, yang cewek, yang pocong jalan kaki pulang. Iya. Lo semua nih emang orang yang tipe-tipe penakut gak sih? Gua kalau sekali enggak, gua pasti gua cross check. Tapi kalau udah 2 kali ada yang nggak beres, takut gua. Di rumah lu nggak pernah, Riz? Gak pernah kalau Sama sekali. Sama sekali. Daerah Depok kan rawan, Nih, Riz. Iya. Rumah gua tuh di Surabaya nih, Kak. Kalau lu tahu hutan-hutan yang di apa sih yang di Sentul tuh, Mang? Oh, ini pinus. Pinus. Oh, Pinus. Nah, rumah gua itu ujungnya banget Surabaya, terus sekelilingnya hutan, tetangga gua itu cuma ada 12 orang. Hah? Tapi jaraknya berjauhan. Jauh-jauh gitu. Iya, Jadi iya. Ya istilahnya rumah di hutan pedesaan gitu iya, ya. Iya. Tapi di ujung Surabaya banget tuh. Nah, gue di situ itu dulu bekas rumah gue yang gue tinggalin itu bekas Desa Penari. bukan peninggalan Belanda. Rumah yang lu pakai itu. Yang rumah yang gue pakai. Jadi tekelnya itu apa sih ubinnya Ubin. itu Ubinnya. masih cetakan Belanda, terus ada tiang yang masih Belanda banget lah pokoknya. Oh, gua kira tackle-nya Roberto Carlos. Larinya kencang tuh. Iya, tackle-nya jago. Gue kira tekel gue VOC. Kalau Roberto Carlos Cornelius Dortmund. Iya. VOC. VOC anjing. Nah, terus kata tetangga gua itu rumah gua tuh luas gitu, maksudnya lebar gitu. Lu Halamannya. sombong ya? Iya, sombong. halaman depannya gitu, Riz. Enggak di dalam rumahnya sama garasi gua. Nah, garasi gua tuh katanya di situ ada genderuwo, ada kuntilanak, ada segala macam gitu. Pokoknya ada semuanya lah. Koleksi ya, koleksi. Koleksi kata tetangga gua. Setan collection. Setan collection. Sarhan. Apa itu? Sarang hantu. Sarang hantu. Nah, tapi gua selama tinggal di situ sih gua nggak pernah ngerasain. Nggak pernah sama sekali. Sama sekali nggak pernah. Jadi lu emang bukan tipenya orang yang penakut ya? Bukan, gua tidur di depan rumah bener-bener gara-gara gua nggak dibukain pintu waktu itu. Gua tidur depan rumah, jadi depan rumah gua tuh langsung hutan plong gitu. Yang di Surabaya ini. Yang di Surabaya. Jadi emang rumah gua ini tempat buat latihan jurit malamnya tentara. Jadi kalau tentara jurit malam itu suka lewat situ. Jurit. Diladenin lagu. Harus tergoda dengan jokes bapak itu. Oke. Hai. Jadi itulah kira-kira kisah-kisah mistis kita. Cuman kalau menurut pribadi gue sih ya gue percaya Iya, nggak betul. percaya lah ya. Iya. Dibilang percaya gue nggak pernah ngalamin, nggak percaya tapi banyak yang pernah mengalami. Tapi kalau mungkin ya kejadiannya di tengah malam kayak Haris ya. Kalau menurut ilmuwan mungkin karena rasa lelah juga ya. Bisa Bisa jadi. Jadi- Karena seharian kan kemarin kita padet banget tuh. Ya, jadi boleh dipercaya boleh enggak juga gitu kan maksudnya. Kalau lu pernah ngalamin ya udah gitu, didoain aja mudah-mudahan dia Iya. nggak Jadi ngalamin lagi. kalau seperti kata orkes PMR, Apa? boleh percaya
boleh curiga. Kalau percaya kita berdosa. Oke, Alfonso, demikian tadi cerita-cerita sedikit mistis kita. Kalau menurut gue sih ya sedikit mistis lah. Oke, sampai jumpa di Pork yang episode berikutnya masih bersama El Papi Odai. Ada gua Rian. Ada gua Oe Bangsad. Gua Haris Adiuda. Oh iya Mang, satu lagi gue juga ngingetin buat kalian yang punya cerita horor boleh langsung komen di bawah. Nanti komen-komennya bisa kita bacain juga kali ya Mang ya. Belum tentu. Belum. Oke, bye bye Alfonso. Bye. Cut.